Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa ya. Karena kasih setia Tuhan, kita boleh melewati setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Bahkan kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahwa setiap pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, Lebih luas
Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, buat setiap kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidup kami, buat kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktumu ya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Bapa pada saat pagi hari ini. Kau akan melawat setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat kami pulang, kami boleh membawa kelepasan, sukacita, kesembuhan, kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau bertahta, Roh Kudus-Mu akan menguasai setiap hati kami jemaat-Mu dan pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat yang masih dalam perjalanannya Tuhan. Hentar mereka sampai tempat ini dengan selamat Bapa. Untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu ada satu oknum yang tidak suka kami beribadah kepadamu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau ikat, kami tengging hanya dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang akan menguduskan tempat ini dan seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu pasti merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. 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 Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. bersyukur. Amin, haleluya. Cintamu padaku takkan pernah
Bapak Ibu percaya bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita, amin. Apapun keadaan kita pada saat hari ini, pergumulan yang sedang kita hadapi, mari tetap percaya kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber jawaban hidup kita. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban, Amin Yesus. dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan
sedang memberkati, mengurapi, memulihkan kami Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah telinga hati kami, pendengaran penglihatan kami, perhatian kami boleh fokuskan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan percayakan pembentangan firman-Mu pagi hari ini. Kuasa pengurapan otoritas Tuhan atas hamba-Mu dan seluruh umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami diberkati, dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Boleh memberkati kita melalui setiap pujian. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Boleh dibalik-balik masker gak apa-apa. Shalom. Haleluya. Boleh lebih tinggi lagi. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera. Itu akan boleh kita terima. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan lihat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Beberapa hari ini saya semakin dibawa untuk saya boleh melakukannya. Dan ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Silahkan di dalam slide. Iya, slide yang pertama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di sepanjang minggu ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk saya mempraktekkan. Ya. Ada 3 kata yang itu saya harus. Dan pagi hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sudah bisa? Kalau kita lihat di dalam puji-pujian tadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita lihat puji-pujian tadi, kita dibawa untuk kita kepada satu hal yang sangat penting yang kita boleh lakukan di sepanjang hidup kita. Nah, di dalam slide yang pertama itu Bapak Ibu, itu ada 2 gambar di situ ya. Saya yakin kita semua pasti melakukannya dan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari memotret, ya, mengambil gambar, apa yang kita lakukan? Supaya hasilnya bagus, tingkat kecerahannya bagus, yang kita lakukan adalah kita mencari fokus, ya, mencari fokus, sehingga hasilnya bagus. Nah, di dalam slide yang pertama itu ada 2 gambar Bapak Ibu. Jadi waktu memotret, ya, kita perlu fokus, ya, sama-sama katakan fokus. Fokus kepada siapa Bapak Ibu? Selain fokus kepada hal-hal yang kita harus lakukan, ya, beberapa hari ini saya harus fokus. Dibawa untuk begini, fokus. Ya. Seperti begini Bapak Ibu. Seperti gambarannya nih jalan yang lebar. Jadi fokus itu begini, seperti dirapatkan, ya. Dibawa untuk terpusat kepada satu titik. Satu perhatian. Nah, itu namanya fokus Bapak Ibu. Ya, fokus. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Apa yang menjadi kendala kita di sepanjang hari ini, sepanjang pagi hari ini? Waktu kita mau datang kepada Tuhan, ya, ada A, B, C, dan Z gitu ya.
Kemudian kita mulai rapatkan. Dari sekian banyak hal kemudian kita rapatkan. Untuk kita konsen ya hari ini. Kita boleh ada dan kita boleh mengingat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa fokus ya atau konsentrasi. Nah, fokus Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan. Apa itu fokus Bapak Ibu? Apa itu fokus? Pepatah mengatakan fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sangat-sangat fokus. Konsen, ya sangat-sangat fokus. Sehingga ada hasil yang didapatkan. Apa itu fokus Bapak Ibu? Fokus adalah konsentrasi, saya bahasakan dalam bahasa saya, konsentrasi dalam satu hal dan melupakan yang lain. Jadi beberapa hari ini saya harus lakukan A, B, C dan seterusnya. Kemudian seperti jalan yang lebar dan kemudian saya dibawa ke sini. Saya mau ini, aduh saya begini, tapi konsen di satu hal. Konsentrasi dalam satu hal dan melupakan yang lain. Apa itu fokus Bapak Ibu? Fokus adalah ketika kita berkata ya kepada satu hal dan tidak kepada hal-hal yang lain. Itu namanya fokus Bapak Ibu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu harus fokus kepada saya, mau tidak mau, betul? Jangan ke lantai Bapak Ibu ya. Jangan ke hal yang lain, ke jendela, kemudian begini. Fokus. Katakan bersama-sama, fokus. Supaya kita dapat berkatnya, amin. Firman Tuhan akan memberkati kita. Fokus, ya, fokus. Waktu kita berbicara, kita bisa melihat mata kepada mata, ya, tidak melihat ke bawah, tapi lihat kepada orang yang mengatakannya. Fokus. Fokus adalah ketika kita berkata ya kepada satu hal. Hari ini kepada siapa kita akan beribadah? Tetapi saya dan seisi keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Itu fokus Bapak Ibu. Saya harus lakukan A, B, C, saya harus ke sana, saya harus ke sini. Tetapi kita harus fokus, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Yang ada di sini katakan amin. Amin. Fokus. Mazmur 16 ayatnya yang ke-8 kita membaca bersama-sama. 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Firman Tuhan katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berharap kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Senantiasa memandang kepada Tuhan Bapak Ibu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, aku enggak sendirian. Yang percaya kesetiaan Tuhan katakan amin. Aku enggak sendirian. Walaupun di tengah-tengah keramaian orang bisa merasakan kesendirian Bapak Ibu. Tetapi kita tidak sendirian, amin. Kita tidak sendirian, saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari semua pagi hari ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, artinya adalah fokus Bapak Ibu, katakan lagi, fokus. Mazmur 73 ayatnya ke-23 katakan, di tengah pergumulan, pemazmur berkata, dia nyaris mempersalahkan Tuhan. Orang yang kurang mencari Tuhan, tapi kok makmur ya. Makannya enak, tidurnya enak, cari uang enak dan seterusnya. Tapi aku yang selalu meluangkan waktu mencari Tuhan. Tapi kok begini-begini saja ya. Orang yang kurang rajin berdoa langsung dapat jawabannya. Aku harus menantikan bertahun-tahun dengan lutut saya.
Dan aku harus berseru kepada Tuhan dan berdoa. Tetapi Mazmur 73 ayat 23 katakan pemazmur, ketika ia mengalami yang namanya seperti sampai pahit rasanya, dia berkata di dalam ayat yang ke-23, Bapak Ibu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Seperti dungu rasanya, dia mengatakan. Walaupun aku enggak banyak tahu, tapi aku mau tetap dekatmu. Tuhan, apa maumu Tuhan? Aku terus mencarimu dan mencari kehendakmu. Walaupun sampai hari ini aku belum tahu itu, aku akan tetap di dekatmu. Seperti dungu rasanya, enggak banyak tahu. Pemazmur lakukan itu Bapak Ibu. Tetap di dekat Tuhan. Dan kemudian pemazmur hebatnya ini Bapak Ibu, ketika mencari Tuhan, Tuhan gak membiarkan kita sia-sia. Amin. Tuhan selalu berikan upah. Pagi hari ini Bapak Ibu meluangkan waktu sedemikian rupa, berjuang sedemikian rupa, Tuhan berikan upahnya bagi kita. Yang percaya boleh katakan amin. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Seperti pujian tadi katakan, ketika ku tak berdaya, engkau memegang tanganku. Kita angkat tangan, Tuhan aku gak tahu Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu jalan-jalanmu. Engkau ada di dalam genggaman tanganku. Kita tinggal bertanya kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu artinya mencari dan menghargai persekutuan yang dekat dengan Tuhan di atas segala sesuatu. All things, di atas segala sesuatu. Mencari Tuhan. Walaupun rasanya masalah ini begitu berat Tuhan, tapi aku mau bawa kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya mencari Tuhan dan kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi prioritas utama kita Bapak Ibu. Yang setuju dengan saya katakan ya. Prioritas Bapak Ibu nomor 1. Bagi pemazmur dan bagi kita, Allah adalah harta yang paling dipilihnya. Harta yang paling dipilihnya. Kita perlu harta, betul. Tetapi ada satu harta yang tidak pernah rusak oleh segala masa. Adalah Tuhan yang kita punya. Pemazmur katakan, harta yang paling dipilihnya dari sekian banyak harta, yang berharga dan paling berharga dalam hidupnya adalah Tuhan. Tuhan adalah bagianku katanya. Pujian ini mengingatkan saya dan memberkati saya Bapak Ibu. Akan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dia berikan kesukaan, dia berikan banyak hal dalam kehidupan kita. Sebab itu saya mau fokus kepada Tuhan. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tuhan tak pernah sia-siakan dalam hidup kita. Saat
ku datang padamu Yesus. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dan Tuhan tidak pernah sekali-kali menyia-nyiakan kita Bapak Ibu. Dalam kitab Yesaya Tuhan berkata, upah bagi orang yang mencari Tuhan adalah sukacita. Ada upah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat yang kedua katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata yang tertuju kepada Tuhan Bapak Ibu. Fixing our eyes in Jesus. Menyelaraskan, menyesuaikan cara berpikir kita dengan pikiran Kristus. Dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan, pikiran Tuhan. Kita sesuaikan dengan pikiran kita. Sehingga pagi hari ini ketika kita menerima firman Tuhan, setiap pagi kita mendahulukan firman Tuhan. Itu memberikan asupan yang sangat-sangat baik bagi kerohanian kita. Untuk kita akan fokus kepada Tuhan. Itu akan menyingkirkan berbagai masalah kehidupan. Yang rasanya Tuhan, aduh Tuhan. Tapi Bapak Ibu bisa berdiri tegak. Bukan hanya karena cinta. Tapi karena Tuhan yang menjadi sumber cinta itu, amin. Mata yang tertuju kepada Yesus itu menyelaraskan apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu. Menyesuaikan, Tuhan maumu apa Tuhan? Di tahun 2021 maumu apa Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan akan beritahu kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari mau fokus kepada Tuhan? Amin. Boleh lirik kanan kiri, fokus katakan, 1, 2, 3. Iya, ada senyum di sana? Oh, ada banyak ya. Anda senyum-senyum manis di balik masker. Wow, keren ya. Tetap semangat dan survive di dalam Tuhan. Apa yang dapat mengalihkan fokus kita Bapak Ibu? Fokus kepada Tuhan. Oke, di slide yang ke-13. Pemazmur mengatakan tidak goyah karena Allah selalu memimpinnya. Tuhan adalah satu-satunya pusaka yang benar-benar menyukakan hati kita. Dan kita harus waspada, ada banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 65 ayat 6 ayat sampai ayatnya yang ke-9 katakan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Bapak Ibu bisa buktikan, saksikan sampai hari ini. Ada banyak hal, bangsa-bangsa sedang digemparkan, sedang digoncang dari berbagai lapisan, sosial, ekonomi, usia, dimanapun orang berada di dunia ini sedang digoncangkan. Dan saya berkata kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah yang mengikuti channel online ini, ada banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita. Mazmur 65 ayat 8 katakan, Engkau Tuhan yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, di berbagai tempat di mana ada, takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersukaria.
bersorak-sorai, bersukaria. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita dipilih Tuhan dan memilih untuk mencari Dia dan mendekat kepadanya, mendekat kepadanya, mendekat kepadanya. Ketika kita pilih itu Bapak Ibu, kita sedang menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Katakan, orang-orang yang berbahagia. Katakan bersama-sama menjadi iman kita, dan itu Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan iman kita. Aku berbahagia, 1, 2, 3. Tidak menunggu menikah dulu baru berbahagia, amin. Happy setiap hari, amin. Happy, haleluya. Happy, happy, happy. Kita harus menyemangati diri kita. Berbahagia. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan segala kebaikannya. Pagi hari Tuhan terima kasih. Hatur nuhun Gusti. Thank you Lord. Jesus. Kita ingat Tuhan kenyangkan kita dengan kasih setia. Haleluya. Waktu berbeban berat cari Tuhan. Tuhan kenyangkan kita dengan kebaikannya. Haleluya. Bapak Ibu mau? Amin. Tuhan akan menjawab kita sesuai dengan kedahsyatan dan keadilannya, bukan dengan hal yang sia-sia. Sesuai dengan ukurannya Tuhan yang tertinggi, dahsyat dan adil. Apa yang membuat segala bangsa bergelora Bapak Ibu? Segala sesuatu yang menggoncangkan bangsa-bangsa dibuatnya reda. Katakan haleluya. Lebih kencang lagi haleluya. Bapak Ibu yang hari-hari ini seperti diterpa badai, seperti digoncang. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin seperti digoncang. Ada pengalaman-pengalaman yang seperti menggoncang kita. Ingat kedaulatan Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika angin badai tofan datang, Tuhan hanya mengatakan, diam, tenanglah. Keren ya, langsung surut, langsung tenang badai itu Bapak Ibu. Demikian juga dengan segala masalah dalam hidup kita. Ini yang seharusnya membuat kita dan segala bangsa tenang dan aman di dalam Dia. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu? Mendekatlah kepada Tuhan, amin. Mendekatlah kepada Tuhan, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Sampai mendapati Dia. Bukan kata orang. Tuhan, kalau tahun 2020 katanya, kata Dia, katanya. Tapi tahun 2021 ini, aku melihat sendiri Engkau mengerjakan. Mengawali tahun 2021 Bapak Ibu, ada beberapa hal yang buat saya itu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dari hal yang kecil, Tuhan lakukan itu Bapak Ibu. Wow, keren. Memasuki tahun yang baru, Tuhan sudah kuatkan saya. Tuhan lindungi saya. Mendekatlah kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-8a, katakan bersama-sama 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin Bapak Ibu. Semua kebutuhan kita akan dekat kepada kita. Karena Tuhan yang punya kuncinya. Amin. Gudangnya. Haleluya. Apapun pagi hari ini kalau ditanya dari sekian Bapak Ibu, pasti sekian macam pergumulan, kebutuhan. Tapi semua, percayalah, semua ada di dalam Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, aku mau semakin dekat di minggu ketiga ini. Aku mau semakin dekat dan dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mendekati sumber yang kita perlukan. Haleluya. Semakin dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan selain kita dekat dengan Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu, pujilah namanya yang agung dan perkasa. Puji-pujian tadi mengajak kita untuk konsen.
Konsentrasi kepada apa? Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kita mengakui dengan iman kita dan seterusnya. Pujilah namanya yang agung dan perkasa. Kita angkat hati kita, Bapak Ibu. Pada hari Minggu menjadi hari perayaan. Saya katakan kemarin perayaan bukan hanya mengakhiri tahun 2020. Tetapi setiap hari dan hari Minggu, ibadah Minggu menjadi perayaan. Ada kebaikan dan segala macam yang Tuhan lakukan untuk kita rayakan bersama-sama. Jadi waktu memuji Tuhan walaupun di balik masker-masker kita, ada ucapan syukur yang melimpah. Karena ada banyak orang yang tidak bisa duduk seperti Bapak Ibu secara tatap muka. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melindungi kita dan sampai hari ini kita bisa leluasa untuk kita beribadah. Walaupun aduh rasanya gak enak pakai masker, betul. Tapi kita harus pakai. Kita angkat hati, sudah mulai nada tinggi, rasanya Kenapa? Karena ditutup Bapak Ibu. Tapi angkat hati kita, amin. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Pujilah namanya yang agung dan perkasa. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu? Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua tadi katakan, fokus. Fokus, ayo fokus. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, mau tidak mau kalau Bapak Ibu mau diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu harus lihat ke depan, lihat saya. Waktu pujian penyembahan Bapak Ibu harus lihat kepada worship leader. Enggak mungkin Bapak Ibu lihat ke sana dan lihat kemudian ke lantai dan seterusnya. Fokus, lihat kepada Tuhan. Dan kita akan diberkati Bapak Ibu. Tidak menjadi sia-sia. Ketika kita mencari Tuhan. Apa yang dapat mengalihkan fokus kita? Yang pertama adalah kekhawatiran kita Bapak Ibu. Khawatir, aduh. Nanti kumaha? Gimana ya? Kekhawatiran. Yang terus menerus, itu yang kekhawatiran negatif. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Pikiran tentang Tuhan, dari Tuhan, perkara-perkara dari Tuhan. Bagi Tuhan yang tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu perkara yang di atas. Kalau menurut kita enggak mungkin. Itu pikiran di bumi. Tetapi firman Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas. Di mana Tuhan ada. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Dan kita akan dikuatkan olehnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang kedua. Yang bisa mengalihkan perhatian kita adalah ketakutan kita Bapak Ibu. Banyak orang takut. Tetapi kita mempunyai roh yang bukan membuat kita takut Bapak Ibu. Ada di dalam ketakutan, tetapi roh yang ada di dalam diri kita adalah jauh lebih besar dari segala kuasa manapun. Dan Tuhan memberikan keberanian, keperkasaan. Matius 14 ayat 28 katakan, lalu Petrus berseru waktu jam 3 petang, jam 3 malam Bapak Ibu. Wow, ada yang jalan di atas air, itu pasti hantu. Tidak bilang, wah keren, amazing. Tidak begitu Bapak Ibu. Pasti kan takut kan, wah ini hantu. Tapi waktu mereka fokus, malah fokus. Ini siapa ya? Mereka lihat, oh ini guru agung saya. Dan kemudian Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Siapa di sini yang pernah berjalan di atas air Bapak Ibu? Pakai pelampung, pakai perahu, tapi pakai kaki Bapak Ibu. Dan Petrus, apa yang Petrus lakukan?
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30 ini menjadi awasan bagi kita yang bisa mengalihkan fokus kita adalah ketakutan kita, Bapak Ibu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Waktu angin, kemudian pikirannya jalan. Dan kemudian, Tuhan tolonglah aku. Waktu ada masalah datang, oh Tuhan, ini baru tanggal sekian di bulan Januari Tuhan. Aku bisa melihat masalah seperti ini. Tuhan tolonglah aku. Ketakutan kita bisa mengalihkan fokus kita, Bapak Ibu. Jadi serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketakutan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu banyak hal yang aku gak tahu. Tapi aku mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Itu yang terbaik buat kita, Bapak Ibu. Tidak mencari tahu ramalan dan seterusnya. Dan ia akan bertindak untuk menolong kita, Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Kita akan tetap berjalan bersama Tuhan di atas segala masalah dan persoalan hidup kita. Waktu kita fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita akan tetap ada di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Kita tetap di dalam Dia. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Kita akan berdiri bersama-sama sambil pemusik akan datang ke depan. Kita perkatakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Ini yang menjadi mentalitas kita sebagai orang percaya. Roma 8 ayat 37 sampai 39 katakan bersama dengan saya 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari apa, Bapak Ibu? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tadi diungkapkan, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan membuat kita seperti di dalam Mazmur 16 ayat 8. Katakan bersama dengan saya, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Haleluya. 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 Pandang wajah-Mu Tuhan. Dan kami mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan senantiasa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pandang Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Lagi katakan pandang wajah-Mu.
hidup kami, masa depan kami. Kami percayakan keluarga orang-orang yang kami kasihi. Kami percayakan gerejamu di tempat ini. Dan percayakan setiap umatmu Tuhan, yang dapat mengikuti channel ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan akan menopang dan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dan permohonan kami dan iman kami di hadapan Tuhan. Kita semua yang percaya dan kita fokus kepada Tuhan, sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pendeta Lili yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Mari kita akan fokus kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini kita akan sungguh-sungguh ya terfokus kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah biarkan kita dan tinggalkan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Saat ini sebelum kita memberikan yang terbaik, kita akan melihat tayangan pengumuman saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini memasuki di minggu yang ketiga dalam tahun 2021 ini. Dan tentunya seluruh kegiatan kita mulai kembali ya untuk KKA, ibadah-ibadah komisi, kaum wanita, kaum pria, dan juga yang lainnya, ada doa-doa di tempat ini, kita akan mulai kembali. Tolong ditayangkan. Ya, saudara-saudara, tentunya di tahun 2021 ini kita rindu untuk kita boleh semakin mendapatkan kekuatan dan ada terobosan yang baru. Itu sebabnya pada mulai minggu ketiga ini doa pagi akan digalakan kembali. Jadi saudara-saudara, ada doa pagi di tempat ini. Saya mendorong saudara-saudara yang mungkin sebelum kerja atau yang sebelum melakukan kegiatan, datanglah di tempat ini. Ada doa pagi jam 5:30 pagi sampai jam 6:30 pagi, hanya 1 jam saja. Jam 5:30 sampai jam 6:30 pagi, mulai Selasa sampai dengan Kamis. Selasa sampai dengan Kamis. Lalu saudara-saudara, hari Jumat dan Sabtunya ada doa siang, jam 12 siang sampai jam 1. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu untuk saudara boleh datang kepada Tuhan berdoa, silahkan saudara-saudara datang. Ya, gereja ini selalu terbuka dan saudara-saudara akan datang bersama-sama di dalam doa-doa kita. Mari kita akan sampaikan setiap beban dan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mulai Selasa ini sampai dengan Kamis 5:30 pagi. Ya, 5:30 pagi. Jangan lupa, bagi Bapak Ibu saudara-saudara silakan kan datang. Ya, lalu siangnya Jumat dan Sabtu ada doa siang jam 12. Puji nama Tuhan, ibadah-ibadah kaum wanita hari Selasa ini jam 12 siang. Lalu kaum pria hari Rabu ini jam 6 sore ada di gereja. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saat ini kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, silakan yang bertugas. Mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Ya, sekolah minggu masih tetap online ya ibadahnya. Baru tayang pengumumannya. Ya, orang tua akan mendukung, mendampingi anak-anak untuk mengikuti dalam ibadah sekolah minggu. Di nama Tuhan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini akan memberi buat pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang mereka berikan itu tidak pernah sia-sia. Apa yang mereka tabur, Engkau akan kembalikan lipat kali ganda ya Tuhan. Dan ketika mereka memberi, mungkin ada banyak kekurangan, ada banyak keperluan dan kebutuhan mereka. Tuhan sendiri, Allah Yehova Jireh itu akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya pertolongan-Mu akan dinyatakan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, ada berkesudahan. Haleluya.
kelimpahan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita akan sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan. Di tahun 2021 ini, mari kita akan sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ada Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. 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 Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melewati setiap badai kehidupan yang menerpa kami. Perkenananmu itulah yang selalu menolong kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Engkau meneguhkan hatiku ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar. Haleluya. Melimpah bersamamu Bapa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami percaya Engkau Allah yang akan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena kami boleh memiliki Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagimu. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar, melimpah bagimu. Sungguh ya Tuhan, kami boleh merasakan dan mengalami kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, itu semua oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Hidup kami boleh sungguh-sungguh berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pagi hari ini menjelang siang kami berdoa buat secara khusus buat seluruh jemaat yang sudah hadir saat ini ya Tuhan. Kami percaya kehadiran mereka tidak pernah sia-sia. Engkau Allah yang berkenan ya Tuhan dan bersuka cita ketika mereka boleh memuji dan menyembah karena Engkau belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka, masalah, beban, dan pergumulan, kami berdoa kuasa Allah yang dahsyat akan mengalir. Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan tepat pada waktunya. Tidak ada pertolongan
kasih Tuhan, mereka yang sedang berada di dalam kekurangan, Engkau Allah Yahweh Jireh yang akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, saat ini secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Tuhan, mereka saat ini mengalami kelemahan secara fisik dari tempat ini. Kami menyatukan hati kami dan iman kami. Kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus akan menjamah mereka. Mari kita akan satukan hati kita dan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir kuasa kesembuhan, sakit apapun itu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau penyembuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ada mungkin di antara saudara-saudara kami yang sedang berada Tuhan dalam beban yang berat, mungkin berada di ambang keputusasaan. Tuhan Yesus, Engkau tidak akan biarkan mereka, Engkau kembali menopang mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus akan campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkat Allah akan dicurahkan di atas hidup mereka, usaha mata pencarian mereka, pekerjaan mereka. Kau buat segala sesuatu mereka kerjakan berhasil. Bahkan kami mohon tutupan kuasa darah Yesus di atas kehidupan kami, dalam kami menjalani hari lepas hari. Kami mohon Engkau menjaga sikap hati, pikiran, perasaan kami, sehingga kami boleh senantiasa terfokus kepada Engkau ya Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kau jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan. Tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Usatkan hatimu, pikiranmu, yang ingin memberkati engkau, yang ingin mengurapi engkau, yang ingin menguduskan engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Imaka hamaya sikira lamaku, umataka hanaya sitara lamaku, umayara santa kalamaku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau siang hari ini, karena engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita muliakan, kita sembah dalam satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi hidup engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dengan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.